karunia yang Kau berikan pada minggu ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Yuk, sudah siap ibadah? Siap, Bos. Alkitab sudah, persembahan aman. Kita berangkat yuk. Let's go. Tunggu. Apa? Anak sekolah minggu? Ibadah di mana? Oh iya, anak sekolah minggu kan masih harus ibadah online. Iya. Nah, kita pulang yuk. Ibadah dari rumah. Oke, let's go. Nah, gini sih. Ibadah dari rumah. Betul. Teman-teman, kita masih ibadah dari rumah. Nah, sekarang kita pujikan tinggi-tingginya langit, sedalam-dalam lautan. Karena kasih Tuhan lebih tinggi dari langit. Karena kasih Tuhan lebih dalam dari lautan. Sama-sama ya nyanyinya. Korintus 8 ayat 8. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu aku mau menguji keikhlasan hati kamu. Dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, kasih mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 2 Korintus 8 ayat 8. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Shalom teman-teman, mari kita menaikkan pujian untuk Tuhan. Lagunya Bapak Abraham. Sama-sama ya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali
ke-8. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita lebih lagi ya. Yuk kita mau katakan, Rohmu yang hidup penuhiku Tuhan, mengalir dalamku. Sama-sama ya. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Katakan jiwaku tenang Tuhan. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Katakan ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Yuk kita pujikan lagu ini sekali lagi dari awal. Kita mau katakan, Rohmu yang hidup penuhiku Tuhan. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalam jiwaku tenang. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Katakan ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Katakan ku buka hati, untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Sekali lagi di altarmu Tuhan, di altarmu, menyembahmu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Sampai hari ini kami masih bisa beribadah. Sampai hari ini Engkau masih melimpahkan kesehatan buat setiap kami Tuhan. Sekarang Tuhan, anak-anak-Mu mau mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak mau mendengarkan apa yang Engkau mau sampaikan Bapa. Pimpin kami Roh Kudus, ajar kami untuk bisa mengerti apa yang Tuhan Yesus mau dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Iya, halo. Ini kisah tentang aku, si keledai yang pandai. Balak, Raja Moab telah mendengar kehebatan bangsa Israel. Bagaimana Tuhan menolong mereka dalam setiap pertempuran melawan bangsa Amori. Balak ketakutan, apalagi ketika dia melihat bangsa Israel yang berkemah di dekat daerahnya sangat banyak. Dia takut Moab dikuasai Israel, karena bangsa Israel memang sangat kuat dan memiliki Tuhan yang hebat. Kemudian Balak teringat seseorang bernama Bileam, hamba Tuhan yang sangat diberkati. Dan apa yang Bileam katakan pasti akan terjadi. Keesokannya Balak mengirim utusan untuk menjemput Bileam dengan iming-iming upah yang sangat besar.
Namun Bileam sadar bahwa dirinya harus meminta izin kepada Tuhan. Dia tidak bisa menentang perintah Tuhan. Malam harinya Tuhan berkata, "Siapa yang saat ini bersama denganmu?" Bileam menjawab, "Mereka utusan Balak, Raja Moab. Mereka memintaku untuk ikut membantu mengalahkan Israel." Jawab Tuhan kepada Bileam, "Jangan pergi bersama mereka. Jangan sekali-kali engkau mengutuk bangsa Israel sebab mereka telah diberkati." Keesokan paginya Bileam meminta utusan Balak untuk pulang karena ia tidak akan ikut. Balak marah dan mengutus orang lebih banyak lagi serta menjanjikan upah yang lebih besar. Lagi-lagi Bileam meminta izin kepada Tuhan. Kali ini Tuhan mengizinkan Bileam ikut dengan syarat hanya boleh mengatakan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Di tengah jalan tiba-tiba keledai Bileam berhenti seperti terhalang sesuatu. Bileam marah, memaksa keledainya terus berjalan. Namun keledainya tetap ngaco, kiri, kanan, mundur sampai-sampai mepet ke tembok. Kaki Bileam terjepit. Bileam makin marah, ia berusaha mendorong keledainya, tetapi tetap bergeming. Keledainya diam saja. Kemudian Bileam memukul keledai itu. Dan seketika itu juga tiba-tiba keledainya bersuara, Kenapa kamu memukul aku? Apa salahku? Bileam terkejut. Kenapa kamu tidak melanjutkan perjalanan dan malah membuat kakiku terjepit di tembok? Kemudian Tuhan membuka mata Bileam sehingga ia bisa melihat sesuatu bersinar terang berdiri di depan mereka dan mengatakan, "Jalan ini menuju kebinasaan. Seandainya ia meneruskan perjalanan, dirimu sendiri yang akan hancur. Aku berdosa karena tidak tahu engkau berdiri di depan menentang langkahku. Maka, jika hal itu salah dan jahat bagimu, izinkan aku pulang." Namun malaikat itu yang berdiri di depan Bileam melarangnya pulang. Bileam justru harus terus berjalan menuju Moab, tetapi untuk menyampaikan berkat bagi bangsa Israel. Akhirnya Bileam melakukan perintah Tuhan dengan benar. Ia menubuatkan kemenangan bagi bangsa Israel dan kekalahan untuk Moab. Balak sangat kecewa, ia marah dan mengusir Bileam. Balak tidak membayar Bileam sama sekali. Tetapi Bileam sangat senang karena ia sudah melakukan perintah Tuhan dengan benar. Bileam tetap mengikuti apa yang Tuhan mau.